Memilih ya teman-teman. Jadi bahagia datangnya bukan dari eksternal. Pasien kecelakaan itu benar-benar ditaruh aja di rumah sakit, nggak dilihat-lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ria Mirza di channel Love, Learn, and Share. Hari-hari khusus episode kita seri kali ini kita akan bicara tentang bersyukur atau gratitude. Dan saya akan kehadiran seorang yang amat spesial yang melampaui berbagai situasi dalam kehidupan, namun yang saya temukan adalah seorang wanita yang selalu tersenyum dan bersyukur. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Channel Ria Mirza saya tujukan untuk berbagi rasa dengan para sahabat dalam rangka saling mencintai karena Allah, karena Tuhan kita satu. Kemudian saling belajar dari perjalanan hidup untuk mengambil hikmah dan berbagi hanya untuk manfaat sesama. Jadi kali ini kita akan menyapa tamu kita, bukan tamu ya, sahabat cinta saya, Mbak Mada. Assalamualaikum Mbak Mada. Waalaikumsalam ya. Belum apa-apa udah heboh. Ya udah emang kita memang kudu heboh. Kita gratitude ya kan. Kita bersyukur ya Mbak Mada. Seneng banget ngeliat Mbak Ria hari ini, Masya Allah. Banyak cantik, seger, ngajarin luar aku biasa. tentang gratitude. Ya Allah, enggak lah Mbak. Mada juga masih belajar. Dirimu juga loh kelihatan. Kan salah satu role modelnya Mbak Ria. Iya. Beliau guru saya. Saling berguru ya. Iya. Mudah-mudahan jadi saling berwasilah juga masuk surga nanti. Amin. Ya Allah, amin. Bahagia di muka bumi, bahagia di surga ya Mbak Mada ya. Amin. Siap. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Menyibukkan diri Mbak. Kan memilih untuk bahagia. Jangan lupa itu baru dimulai aja udah jadi hikmah ya. Menyibukkan diri karena kita terus untuk memilih untuk bahagia gitu. Mbak Mada aktivitas hari-harinya apa saya? Mada sekarang ngelola rumah singgah, diamanahi ngelola rumah teduh sahabat Iin, foundernya Teh Iin, tinggal di Bandung. Mada diamanahi untuk pegang yang di Jakarta. Alhamdulillah ada 3 rumah Mbak, insya Allah mau rumah keempat, doain ya Mbak, ya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Iya, jadi ada 1 rumah yang memang kita khususkan juga buat pasien HIV dan pasien-pasien paliatif. Rata-rata itu pasien duafa dari seluruh Indonesia yang dirujuk ke Jakarta. Jadi biasanya rumah sakit daerah udah give up, biasanya kan dirujuk tuh ke Jakarta. Nah mereka tuh nggak punya tempat tinggal, untuk kos nggak punya uang gitu kan. Jadi kita fasilitasi gitu. Subhanallah. Kalau boleh share story ya. Siap. Sampai bisa kemudian tempat hikmat gitu ya, tempat kita bikin bahagia itu di rumah teduh itu gimana sih kisahnya? Mari kita belum apa-apa Iya semua karena Allah Mbak, beneran. Sama sekali nggak kebayang lah Mbak. 2000 qadarullah. Jadi kan sebetulnya panjang banget ya ceritanya ya, karena harus mundur. Ya. Namanya juga kita berbagi. Iya. Mari kita mundur. Betul. Umur Mada sekarang 43. Tahun 92 berarti 29 tahun yang lalu itu udah kena hepatitis B. Udah. 96 tiba-tiba sakit. Sakitnya aneh banget. Dari mulai yang buang air besar, darah semua, muntah berdarah semua, terus bleeding kayak orang keguguran ya, disangkain aborsi lah apa gitu. Dan qadarullah 2000 waktu itu karena belum musim, 97 baru ketahuan ternyata kena lupus autoimun. Jenisnya lupus sistemik lupus eritematosus. Terus berjalan waktu, itu ceritanya waktu dari hepatitis itu masih aman. Maksudnya cuman si virus hinggap di badan tapi masih baik-baik aja. Dari 96 kena lupus itu, nah itulah perjalanan dimulai. Dari mulai yang nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa lihat, low vision 2% aja. Sampai tahun 98 dokter bilang umurnya cuma 3 bulan, sekarang 2021, Masya Allah. Nirdet ya. Allah maha baik banget ya Mbak, ya Allah. Dari yang makan udah pakai NGT, berikutnya bisa lagi makan bakso Mbak. Favorit Allah banget. Karim. Masya Allah. Sebetulnya sih dari 96 juga Mada udah ngalamin keajaiban-keajaiban dari Allah ya. Maksudnya hal yang secara logika nggak mungkin
alhamdulillah menjadi mungkin gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya kok bisa ngelola rumah singgah, itu juga mimpi. Seperjalanan sakit Mada itu nggak pernah ketemu dip seperti 2017. Karena 2017 itu 3 tahun yang lalu. 4 tahun yang 4 lalu. tahun yang lalu. Iya. Karena 2017 itu totally dari Januari 2017 sampai Februari 2018 itu nyaris setahun dirawat di RSCM. Setahun ya teman-teman. Setahun di rumah sakit. Iya. Nah. Kebayang kan Mbak, RSCM loh Mbak. Hal yang selalu dihindarkan gitu kan, karena udah kebayang lah di sana pasti berbagai macam orang ada, berbagai macam penyakit ada gitu. Jadi waktu dokter mengharuskan dirujuk ke RSCM tuh udah agak, waduh, haruskah sampai ke sana gitu? Emang kenapa sih gue gitu kan? Karena sebelumnya berobatnya masih di rumah sakit kecil gitu. Nah 2017 itu qadarullah kena otak. Jadi sebelumnya itu lupusnya tuh udah kemana-mana Mbak, kena mata, kena kandungan, rahim kena, ginjal kena, hati kena, limpa kena, sendi dan sebagainya lah. Tapi otak aman Mbak, sama paru-paru alhamdulillah. Ternyata Allah pengen, kalau bahasa Mbak Ria, nyicipin sedikit aja otak kena gitu. Nah 2016 tuh udah mulai, waktu itu lagi ada kerjaan stripping, kerjain reality show. Mungkin capek, kata orang sih capek gitu. Padahal memang udah waktunya aja gitu kan. Nah 2017 banyak hal yang berubah, dari mulai memori bermasalah, bicara bermasalah, gerak juga bermasalah gitu. Sering banget nggak bisa gerak atau tiba-tiba pingsan gitu. Masuk RSCM, ternyata bener Mbak, di RSCM tuh banyak banget yang ketahuan. Jadi kan diperiksa ya semuanya tuh. Waktu itu pertama dilakukan DSA, ternyata ada sumbatan di vena otak dan posisinya itu nggak bagus banget lah, susah gitu, ribet gitu. Nah itu yang bikin jadinya stroke. Dari 2017 sampai tahun 2020, 7 kali stroke. Masya Allah. 7 kali stroke nggak bisa ngapa-ngapain lah. Jadi sempat yang paling deep banget sih waktu ngerasain sensor buang air besar dan buang air kecil itu mati. Waktu itu mikirnya, oke, mungkin ini udah saatnya untuk berhenti ngapa-ngapain gitu. Tapi alhamdulillah punya pacar. Ini pacar. Man of Saking the year. kasih, Yang Best of the telaten. best. Masya Allah Mbak, ya Allah. Yang telaten banget sampai harus ngajarin toilet training dong Mbak. Kayak anak bayi, kebayang nggak sih Mbak, anak umur setahun 2 tahun ya. Jadi dia kan kalau mau pup atau mau pipis itu kan didudukin kan biasanya di toilet. Nah itu Mbak, dia tuh sampai diajarin gitu Mbak. Setiap 3 jam sekali sama dia didudukin. Jadi pipis nggak pipis duduk. Sampai alhamdulillah balik lagi. Jadi waktu itu kalau nggak salah sih sekitar sebulanan lah, atau 2 bulan gitu. Padahal dokter udah bilang ini panjang dan harus fisioterapi panjang gitu. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan yang luar biasa. Mungkin, nah berikutnya tuh ternyata hikmahnya, ternyata di sekolahin setahun di RSCM tuh karena Allah punya rencana. Kurikulumnya Allah dahsyat. Ini ya, sini penjabaran singkat dari sebuah proses yang panjang. Terus teman-teman semua kalau nanti bingung misalnya apa itu autoimmune, tinggal di Google aja. Kita ada punya Syekh Google, jadi Google aja penyakit autoimun tuh imunitasnya nyerang diri sendiri gitu, dan menyerangnya ke seluruh bagian ya tadi Mbak Mada udah bilang. Dan buat yang punya penyakit autoimun yang sudah merasakan, look at her now. Dia bisa makan bakso lagi loh, sama senyum, sama ketawanya kencang. Padahal it's really tough time pastinya, tapi itu ya luar biasa miracle-nya Allah. Terus kalau dilihat Mbak tuh kayak ini ya, jadi bukan Wikipedia ya, Wikimada. Apa sih? Mbak maaf ya kalau aku ngomongnya nyerocos aja. Bukan. Ada masa susah banget ngomong. Karena cerita itu gimana tuh? Karena mulutnya penuh luka Mbak, jangankan ngomong. Kayak paling sebel banget kalau ada orang yang ngajakin ngomong tuh, kan kita biasanya ke poliklinik ya, biasanya kan sebelah-sebelahan pasti ngajak ngobrol, dijawab gimana, nggak dijawab gimana. Karena kita sulit banget untuk sangat, bicara. Mbak. Ya Allah, yang masih penuh bicara lidah. berarti bersyukur banget. Insya Allah, luar biasa. Syukuri. Seringkali kita lupa bahwa lidah ini enak ya gitu, nggak ada rasa sakit. Pernah nggak kita mensyukuri lidah? Jarang. Sesak Dan lu udah nafas. syukurinya macam-macam ya. Mensyukuri mata. Ya ngomong-ngomong kalau autoimun biasanya low vision ya, pagi-pagi kita gelap gitu kan. Itu mau dia. buka mata, aduh nih kabur-kabur semua gitu ya. Kadang-kadang lihat suami, ini suami apa Brad Pitt gitu.
Ya setuju, itu salah satu hikmah daripada Gitu kan. Jadi bahkan bicara Melihat bergerak, susah. berpikir Susah. Karena Untuk mengingat udah- sesuatu, ya itu 2017 pas ke otak itu ternyata banyak hal yang berubah. Misal, nyuruh anak tutup pintu, ngomongnya gorden. Kan itu ngeselin. Oh, itu berarti kita kenanya ke Iya. otak ya? Dan jiwa jadi bermasalah karena berikutnya jadi temperamen. Karena agak frustasi Iya, juga. kayak misalnya gini, Dek, tolong tutupin pintu. Padahal pintu udah ketutup. Terus Padahal maksud kita tuh gorden. Terus anak itu diam aja kan, Mbak. Terus, Dek, tutupin pintu. Terus anak itu diam aja. Terus, Dek, kan udah bilang tutupin pintu. Kata dia, kan pintu udah nutup gitu. Ternyata gorden, Mbak. Itu loh, gitu kan. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan sebenarnya itu terjadi sama saya ya. Jadi saya kalau mau minta tolong sesuatu, itu kadang-kadang agak pause gitu ya. Terus cus. Cus, ya Allah, kita itu tuh padahal kita di otak udah tahu ya, tapi itunya apa gitu, kacamata misalnya yang diomongin. Oh, Masya Allah. Oke, Mbak, pasti challenge ya, tantangan tuh nggak bohong lah ya, itu bagian dari pain kita. Betul. Up down-nya apa aja tuh Mbak yang dirasain? Fisik pasti sakit teman-teman, tapi emotion could be much severe ya, lebih sedih lagi. Gimana tuh Mbak Manda? Ketika nggak penerimaan diri terhadap ini hidup masih ada gunanya nggak sih gitu? Nah loh. Karena segala sesuatu ditolongin orang gitu kan. 24 jam harus didampingi suami. Sementara kan suami harus kerja. Suami jadi ninggalin kerjaannya nggak ada yang beres. Terus kita ngerasa semua itu tuh karena kita. Anak-anak nggak keurus. Waktu itu anak-anak pas lagi ke otak itu dua-duanya di pesantren. Udah kayak anak terbuang. Cuman Allah yang jaga mereka dan Allah yang ngasih makan mereka. Karena mereka tuh waktu itu kita sampai ketemu titik deep emang nggak punya uang sama sekali, Mbak. Iya. Ketemu titik yang tadinya dirawatnya di VIP sampai harus ke kelas 3 sampai harus berikutnya jadi BPJS gitu loh. Emang udah nggak punya uang sama sekali gitu. Nah anak-anak itu nggak pernah ditengokin gitu. Jadi ya disitulah titik penerimaan bahwa ya Allah aku lemah. Aku tuh bukan Mada yang Wonder Woman gitu loh, yang kadang-kadang padahal sebelumnya pasti wonder banget tuh ya. ngeselin orang gara-gara kayak nggak punya rem gitu. Apalagi ke tim kan biasanya ini kerjain gitu. Dan diri sendirinya kita juga ngerjain gitu. Maksudnya bukan yang cuma bisa nunjuk aja. Bukan bossy. High achiever lah. Betul. Nah, disitulah ngerasanya dari orang yang kayak begitu tiba-tiba harus nggak bisa ngapa-ngapain tuh sesuatu banget gitu loh. Terus harus ya alhamdulillah sih nggak terlalu shock ya dari punya uang nggak punya uang sih biasa aja lah gitu. Cuman nggak bisa ngapa-ngapain itu yang paling menyakitkan. Buat teman-teman yang punya challenge pandemi dan hari ini kantongnya agak kosong, no worry ya. Itu belum kayak the end gitu. Karena itu baru station dari ujian, satu ujian ya. Emang itu pasti tough, tapi bukan segalanya. Tapi buat mereka yang sakit, memang akhirnya bener ya Mbak Madaya dibilang kalau sehat itu bener-bener anugerah yang luar biasa ya. Kalau COVID kan isolasinya 2 minggu, Mbak. Kalau kita 60 hari, kadang-kadang 34 hari, 43 hari di rumah sakit. Dia mah 365 hari di lockdown, Saya sampai isolasi. Mada sampai diangkat jadi camat di situ di gedung A RSCM. Luar biasa pendidikannya Allah, tarbiyah Allah melalui proses sakit. Tapi alhamdulillah Mbak Mada berhasil ngatasin itu. Apa kunci kekuatannya Mbak kalau bisa di-share? Ya, Mada pernah jadi pasien psikiatri Mbak. Karena bohong banget lah kalau nggak down gitu loh. Tapi waktu itu alhamdulillah ketemu dokter psikiatri yang merubah mindset. Sebetulnya suami sering banget ngomong kayak gitu. Biasalah wanita susah kan cuman kan pria. Nah gitu kan. Aduh kayaknya ada yang nunduk di depan. Jadi ternyata psikiatri lah yang psikiater Mada membukakan pikiran bahwa dirubah paradigmanya gitu. Jadi syukur kuncinya. Udah itu doang. Terus, itu kan teori syukur itu semua ustadz udah ngomong ya Mbak, bahwa kita itu hanya punya 2 senjata, sabar dan syukur. Bukankah begitu? Tapi begitu ada goyang sedikit, bisa teriak kencang. Itu gimana akhirnya nerapin itu? Ya, jadi waktu itu salah satu yang dek banget tuh ketika Mada nangis
kejer ya di depan psikiater bilang bahwa gagal jadi ibu. Itu kan perasaan bersalah gitu ya Mbak. Anak-anak nggak ke-handle gitu kan, nggak pernah ditengokin, nggak tahulah mereka tuh mau gimana. Terus psikiater Made bilang gini, kenapa sih mikirnya kayak gitu? Kenapa mikirnya anak-anak nggak keurus bla bla? Kenapa nggak mikirnya alhamdulillah ya anak-anak ada di pesantren? Kita nggak urus juga ternyata Allah ngurus dengan tangan-tangan yang lain. Terus si dokter itu nanya gini dong, pernah nggak anak-anak komunikasi lancar sama anak-anak? Lancar seminggu sekali. Pernah nggak anak-anak curhat nggak makan? Enggak. Terus waktu itu kan nunggak dong, SPP dong. Terus dokternya bilang, sekolah nge-DO nggak? Enggak. Padahal nunggak waktu itu kayaknya 6 bulanan lebih gitulah pokoknya. Nggak ada ya, nggak ada. Luar biasa ya sekolahnya. Mungkin kalau kita yang punya sekolah, ini 3 bulan berturut-turut nggak bayaran gitu. Itu pasti ownernya Allah Mbak. Kalau ownernya orang biasa mah pasti disuruh berhenti Mbak. Nah, itu dia Masya Allah. Terus udah gitu, dan anak-anak tuh kalau ditelepon ya happy lah. Bunda gitu loh, bukan yang iya bun, enggak Bunda gitu. kok sakit mulu sih gitu, enggak ya? Enggak. Terus mereka tuh selalu ceria ketika libur, kan mereka ada libur sebulan sekali ya Mbak. Itu mereka liburan tuh ke rumah sakit, jadi datang ke RSCM, tidur di lantai gitu, cuman dialasin sama balmut doang gitu. Terus mereka balik lagi ke pesantren ya mereka happy aja. Terus karena kita nggak punya uang ya Mbak, tahu nggak? Kita itu makan, anak-anak tuh makan makanan Made di rumah sakit. Jadi kita taruhan nasi. Sama Akang juga sering banget gitu sama suami. Oh my god, itu kalau dikenang dengan gaya bahasa. Sekarang udah bisa begini Mbak, dulu nyengir ya. Kalau dulu teriris-iris nggak tuh Mbak? Iya. Ya kalau sama suami sih biasa aja, jahat banget ya gue. Tapi ketika anak, iyalah. Maksudnya ketika anak, Dek maaf ya nggak jajan gitu. Nggak apa-apa kok bun gitu. Tapi anaknya juga bahagia, itu Allah kasih rasa. Alhamdulillah, betul. Kan orang kalau sakit gini ya Mbak, kalau awal-awal sakitnya, itu dari temen SD, SMP, SMA, kuliah, siapapun tetangga pasti datang nengokin. Atau kalau udah mulai bulan ketiga, bulan keempat, nah siapa? dua andai. Jadi waktu awal-awal mah berlimpah, sampai kalau anak pulang dari pesantren tuh, nih bawa nih apa biskuit lah, buah lah, apalah gitu, sampai berlimpah lah. Udah bulan ketiga mah. Siapa ya? Iya, masih sakit nah, paling. Oh masih, maaf ya belum bisa jenguk gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya ya bisa. Kekuatan Allah itu, Mbak Mada. I know fase-fase begitu pasti nggak gampang ya. Tapi kemudian disiplin apa yang akhirnya Mbak putusin setelah tahu bahwa harus bersyukur? Jadi pertama syukur, yang kedua memilih untuk bahagia. Tuh, memilih ya teman-teman. Jadi bahagia datangnya bukan dari eksternal, bukan karena pria tampan itu selalu memberikan berlian. Itu buat saya ya. Tetapi dari dalam hati gitu ya Mbak, memilih untuk bahagia. Caranya? Segenap jiwa dan raga. Caranya? Prinsipnya gini, bahagia itu pilihan kita. Jangan pernah berharap bahagia itu dikasih. Waktu itu belajar hormon bahagia. Jadi yang bisa menstimulus sel itu recovery adalah hormon bahagia. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Jadi waktu itu belajar banget gimana caranya 4 hormon ini ada. Hormon ini punya musuh. Musuhnya kortisol plus noradrenalin. Noradrenalin itu jahatnya lebih jahat dari bisa ular. Dan noradrenalin itu muncul kalau marah. Oke. Tarik nafas panjang, keluarin pelan-pelan. Tarik nafas panjang, breathing. Karena itu ada hadis Nabi ya. Apa ya hadisnya tuh? Intinya jangan marah gitu ya. Itu dia. La tardop. Ya itu anakku tuh suka ngomong kalau aku mau marah, la tardop ibu. Lalu walakal jannah apa gitu ya? Iya kan? Oh oke. Terus gimana Mbak? Terus satu lagi kan kortisol. Kortisol itu kan muncul akan sangat mengalir deras kalau kita sedih. Jadi sedih dan marah. Ya, jadi waktu itu Made mikir gini, gimana Made bisa mupuk yang 4 ini nih hormon bahagia. Kalau berikutnya kebanjur lagi nih sama si kortisol dan noradrenalin gitu. Dan pilihan ada di Made. Made mau marah, Made mau sedih, atau Made mau bahagia. Nah, salah satu halnya mensyukuri hal-hal kecil yang selama ini nggak pernah disyukuri. Apa coba? Contohnya udara nggak beli. Iya. Karena pernah ketemu kondisi di mana harus beli oksigen. Gitu kan. Apalagi sekarang ngurusin rumah singgah ya Mbak, itu ada pasien yang untuk pengeluaran oksigen aja itu 7.200.000 sebulan. Karena dia harus pakai oksigen 24 jam,
12 LPM. Jadi ya 7.200.000 lah sebulan. Sekarang Mbak kaliin sama umur kita. Gitu. Berapa mahal tuh ya? Jangan hitung-hitungan sama gua. Tolong, saya mau ngasih tahu suami saya, dia menghemat 7 juta dolar. Jadi gimana kalau dikonversi ke berlian dan dolar? Jadi kita bersyukur aja gitu ya. Ih, dahsyat ya Mbak Mada ya. Itu aja dulu deh urusan udara. Urusan ini masih bisa. Mada kan kalau lagi stroke tuh ini nggak kerasa ya Mbak? Nggak ada rasa ya? Sama sekali. Jadi ketika misalnya ada hal yang bisa kerasa, kira-kira itu layak disyukuri nggak? Layak banget kan? Layak banget. Teman-teman yang masih bisa ngegerakin tangannya, bersyukur ya Allah, makasih masih bisa ngegerakin masih bisa tangan. mencium. Apalagi sekarang tuh zamannya COVID ya. Pasien COVID tuh nggak bisa nyium loh, jangan salah. Masih bisa ngomong. Tadi ngomong ya sariawan semua berat. Masih bisa makan. Merasakan asin, manis, pahit. Itu kan kadang-kadang kita luput. Kita biasanya bersyukur tuh yang gede-gede Mbak. Oh, anak berhasil. Dapat mobil Ferrari. Dapat mobil. Bisa keluar negeri tiap minggu gitu. Bener. Umroh sekelebetan. Nah, tapi itu sebenarnya ya syukur. Cuman ingat bahwa ada hal-hal lain yang esensial malahan ya Mbak ya. Ya, dan satu lagi goalnya adalah ketika punya motivasi ingin bermanfaat untuk orang lain. Itu. Cerita tentang itu. Bentar-bentar aku mau komen dulu. Jadi ya, berdasarkan keilmuan kita itu sebenarnya adalah pabrik hormon. Jadi the most sophisticated pharmacy itu bukannya PT-PT itu kimia farma, daya apa segala macam itu, tapi our body, bener ya? Betul, dan badan kita tuh producing hormone based on our decision. Yang tadi dibilangin sama Mbak Mada. Jadi once kita, oh itu sebabnya kali ya wali Allah itu nggak sedih sama nggak ada takut ya, karena those things punya kortisol dan punya apa tadi Mbak? Noradrenalin. Kalau adrenalin kan buat micu ya. Iya. Tapi kalau noradrenalin tuh jahat banget. Jahat. Wow. So decide your life ya. Belum. Aku mau ngomong soal manfaat. Tapi first of all, mudah-mudahan ya Mbak sharing kita ini manfaat. Udah lihat kan beliau kan kalau mau diceritakan dengan episode sinetron berseri-seri panjang bakal sangat menyedihkan itu. Gerakan lebih panjang susah, dari tersanjung. Susah bener nggak ya? Iya dong. Nggak bisa ngapa-ngapain setahun, situasinya Nah itu sebenarnya kalau dalam perspektif kita diuji itu berarti dididik sama Allah ya, tarbiyah Allah supaya kita jadi lebih kuat, stronger, dan ujungnya adalah kayak Mbak Mada bisa bermanfaat. Berkisah bagaimana memanfaat bisa membangun sikap mental yang luar biasa ya. Masya dan Allah. Sehat ya. Alhamdulillah. Mbak sekarang justru lebih setelah ngelola rumah singgah lebih malu kalau sedikit-sedikit dirasa karena ternyata ada orang yang jauh lebih dari kita. Kalau secara penyakit oke lah mungkin udah wiki deh. Mungkin sempat agak mentok juga kan. Iya. Tapi ada pasien kondisi lainnya ya. Jadi Mada bersyukur banget suami sama anak-anak support ada di samping gitu loh. Mada ketemu pasien di mana dia kena kanker, berikutnya suaminya ninggalin dia. Keluarganya nggak mau ngurus dia, anak-anak dia juga nggak mau ngurus dia, dia harus sendirian. Ada lagi pasien kecelakaan, itu benar-benar ditaruh aja di rumah sakit, nggak dilihat-lihat lagi. Akhirnya kita yang ngurus, makanya kita ada unit paliatif, orang terlantar pun kita urus. Di situ keterlaluan kalau kita nggak mau bersyukur gitu loh. Kita masih punya orang-orang, Mada pasti punya Mbak Ria yang kita suka curhat, cekakak-cekikik, urusan ngopi kan, boro-boro ini mah. Oh berarti dia didera sama baik itu faktor fisik maupun relationship ya Mbak? Dan itu kan kan hal yang terberat untuk seseorang tuh sebetulnya psikologis. Kalau fisik, orang misalnya ya, sakit apa sih yang paling sakit banget? Sakit gigi. Pakai Kataflam sama paracetamol dosis tinggi rutin aja 2 hari beres. Tapi kalau masalah psikis susah. Ujung-ujungnya malah fisik yang kena juga. Gitu. Bisa aja ya ngomong. Ini juga lagi belajar, Mbak.
Aku sampai tarik-tarik nafas terus karena sebenarnya kalau ditafakurin ini ilmunya luar biasa ya, muhasabah dirinya ya. Banyak kita yang baru sakit fisik sebentar aja kayak udah ngerasa give up. Padahal di balik itu ada faktor-faktor sakit-sakit psikis ya, emotion. Nah, jiwa ini jarang dapat perhatian ya Mbak ya. Padahal mungkin formulasinya sih banyak, sehat banyak, tapi nggak mudah. Mbak, aduh, ini teman-teman ini mudah-mudahan episode kali ini bisa nambahin rasa syukur kita ya, baik itu secara fisik maupun emosi. Buat mereka yang punya tantangan, itu memang hari-hari kita juga dapat tantangan mulu ya. Ya Mbak. Padahal Mada tuh masih bermasalah. Yang Mada obrolin sama Mbak Ria 15 menit yang lalu, Mada nggak ada yang inget loh. Oh, I love you. Jadi maaf kalau tiba-tiba diulang gitu. Itu salah satu dampaknya dari yang stroke 7 kali itu. Oh, yang the brain thing. Jadi short memory-nya bermasalah. Oh, jangan nitipin kunci. Enggak. Jadi memang kayaknya short memory harus bermasalah supaya tidak perlu mengenang banyak hal. Enjoy the moment ya, selalu menikmati supaya si kakang itu tetap akan oh my god, how beautiful. Lupakan yang enggak. Jadi kalau dia ngomel 15 menit yang lalu, udah lupa. Belanja aja yang banyak. Pesan saya, insya Allah kan kita doa ya, nanti sang suami kan kayak raya, belanja aja. Kalau dia ngambek, kita udah lupa. Ini buat ibu-ibu aspiratif sekali karena belanja itu salah satu yang mengeluarkan hormon endorfin ya. Tapi apalagi kalau kita membelanjakan di jalan Allah. Bener ya Mbak? Betul banget. Membelanjakan di jalan Allah ngasih hormon yang luar biasa sekali. Tadi ngomong manfaat. Mbak, dalam kondisi yang tidak perfect, artinya sehat pun masih dalam kondisi challenge. Kemudian kita tetap punya tanggung jawab ya sama suami dan anak-anak. Bagaimana Mbak Mada bikin aturan main untuk diri sendiri? Nah, karena orang sakit kan harus love yourself dong. Ya, pertanyaannya berat. Mudah-mudahan pasien-pasien saya nggak nonton. Gue suruh nonton. Disiplin untuk diri kita sendiri, itu gimana Mbak? Pertama, ikhlas. Itu ikhlas susah ya Mbak? Sangat mudah diomongin. Gue mau udah ikhlas sama lo berarti belum. Iya bener itu. Terus kita nggak pernah tahu. Dulu kan Mada takut banget ya yang namanya mati. Yes. Takut banget mati gitu. Nah merubah mindset untuk tidak takut mati. Jadi itu buat Mada itu rule banget lah, maksudnya itu jalan terpintas menjalani hidup lebih bahagia gitu. Jadi kita nggak punya was-was takut gitu. Kedua yang tadi lah, balik lagi memilih untuk bahagia itu gitu loh, karena dengan memilih untuk bahagia ada syukur di dalamnya, ada ikhlas di dalamnya, ada sabar di dalamnya, komplit lah gitu. Buat apa lagi sih hidup terus mau milih sedih gitu. Bohong banget kalau nggak pernah sedih, nggak mungkin Mbak. Sering banget sedih, tapi ya alhamdulillah sekarang nggak pernah berlarut-larut sampai lebih dari berhari-hari, maksudnya sampai berbulan-bulan gitu nggak pernah. Kemarin carry down ya. Terus terang baru berapa hari yang lalu sempat ada sesuatu yang hantaman lah gitu. Ya 2 hari nangis ya wajar lah, namanya orang ketika misalnya ada sesuatu pasti down. Tapi oh ya, sebenarnya ini aliran sesat sih, ajaran sesat ya. Harus egois dengan diri sendiri. Misal kita dibikin sedih sama orang. Kalau ada prinsipnya gini, enak aja dia tidur nyenyak, gue yang nggak bisa tidur gitu loh. Jadi kita harus menyayangi diri sendiri. Kemarin baru ketemu sama seorang healer tentang mindfulness. Dia ngajarin pertama, sempatkan waktu untuk berhenti berpikir. Kedua, sempatkan waktu untuk mensyukuri dan mencintai diri kita. Gitu. Ya. Aku blinking. Jadi tuh ini kode buat semua Mbak. Kalau bodinya udah mulai capek ya, jangan dipaksain. Orang nggak boleh dipaksain ya, karena tetap harus love yourself. Kalau misalnya udah mumet, ya cari waktu untuk me time lah gitu. Kalau sedih, pause sebentar gitu ya. Waktu juga. Ini luar biasa ya. Jadi tadi 3 tips dari Mbak Mada. Jalani hidup dengan ikhlas. Ikhlas artinya kita nerima ya. We just do our best and God do the rest. Kita lakukan ikhtiar terbaik, tapi Tuhan juga yang menentukan segala sesuatu. Dan Allah Maha Pemilik rencana yang lebih baik dari yang pernah kita pikirkan.
Yang kedua tadi adalah habis ikhlas apa ya tadi Mbak? Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Itu nomor 3 tahu. Itu nomor 3. Gue ingat. Tadi bagus loh summary-nya. Gini ya teman-teman, saya juga lupa nomor 2-nya. Jadi ditonton lagi aja yang nomor 2 ya. Maklumi kita orang-orang yang dong. bermasalah secara memori. Gitu. Udah keren dah. Jadi nomor 1 yang penting itu aku ingat banget ikhlas. Caring sama diri sendiri tuh. Kemudian caring sama diri sendiri. Itu jangan lupa ya, jangan lupa. Jadi banyak yang kita terjebak peduli sama orang, sayang banget sama suami, sama anak, sama keluarga, sama ibu, sama lupa sama dirinya. Nggak bisa. Berikan kita hak tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Betul. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kita nggak bahagia, gimana kita mau bikin anak kita bahagia? Bener nggak Mbak? Jadi bahagiakan dirimu, lalu bahagiakan sesamamu gitu, atau orang-orang. Kalau kita udah bahagia, lebih mudah kita membahagiakan orang lain. Betul. We cannot give what we don't. Kadang-kadang kita suka nyebut gini kan, udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala buat dia gitu kan. Iya. Dia itu bisa siapapun. Iya. Dia itu ada lagunya. Derita lo itu mah kenapa? Ngapain lo milih kayak begitu gitu. Oke deh, Masya Allah nih. Alhamdulillah aku hari ini so excited. Maaf ya Mbak kalau aku ngomongnya belibet. Terima kasih ya Mbak buat waktunya. Sama-sama. Semoga Mbak apapun itu bisa jadi pematik. Buat seneng banget loh ya Allah. Ini healing juga loh Mbak. Oh yes. Jadi kembali ke masa lalu gitu, suka ngomong-ngomong panjang. Iya, dan akan ada lanjutan episode berikutnya Mbak. Jangan lupa menulis kembali. Beliau adalah penulis buku, penulis skrip. Ikuti Instagramnya. Instagrammu apa ya? Banyak kata 31. Nah, banyak kata 31. Banyak kata 31. Dapetin beberapa inspirasi, mulai nulis lagi Mbak sesuai dengan permohonan putri tercinta. Udah dikejar deadline. Dan suami pun sudah rindu. Tapi jangan lupa love yourself ya. Sip. Jangan sampai overwork. Oke, sahabat semua, this is me, Ria. We are perfectly imperfect in our channel Love, Learn, and Share. Assalamualaikum.